dengan hukuman itu mungkin akan bisa membuat anak itu disiplin, tapi hanya sesaat. Nah, salah satu contoh seperti yang sering saya lakukan gitu ya, seperti misalnya ada anak yang kesiangan, lalu saya menghukumnya dengan disuruh untuk membersihkan WC. Nah, mungkin satu hari itu anak itu akan merasa disiplin karena takut dihukum. Tapi ketika saya tidak ada atau di luar dari pandangan saya, maka anak tersebut akan melakukan hal itu kembali. Mungkin itu menurut pandangan saya. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalnya jika anak tadi terlambat, terus disuruh menulis 100 halaman misalnya, atau 50 halaman atau 10 halaman gitu ya. Nah, itu kan ada hal positifnya gitu, membiasakan anak untuk menulis. Namun dengan pemberian hukuman seperti itu juga belum tentu akan membuat anak disiplin. Tadi seperti tadi ya, ketika ada di pandangan kita, di dalam pandangan kita mungkin anak akan disiplin, tapi ketika di luar pandangan kita belum tentu anak akan disiplin. Bahkan cenderung akan gak apa-apa kan gak ada guru gitu. Jadi akan mengulangi hal tersebut. Lalu apakah yang harus kita lakukan ketika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh anak? Nah, mari kita lanjutkan pembahasan. Dan selanjutnya adalah poin yang kedua mengenai disiplin budaya positif itu, yaitu disiplin positif. Seperti yang Bapak Pendidikan kita sampaikan, Bapak Pendidikan Demokrat, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita untuk dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini haruslah berorientasi pada profil Pancasila, profil pelajar Pancasila yang ada 6. Dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta berlawan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam dalam diri siswa, yaitu siswa itu harus memiliki sikap yang pertama memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta politik. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan menurut IHF ada 9 pilar. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi dan kedamaian. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kan kalau seperti pemahaman saya tentunya sebelum saya berdiri di tempat ini ada kan sudut kelas itu sudah terpampang ada tata tertib yang berupa peraturan-peraturan yang harus siswa laksanakan. Namun Bapak Ibu menurut saya itu masih secara umum ya, mencakup masih sangat luas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini akan menspesifikasikan kebutuhan tindakan yang tepat dilakukan di kelas kita. Misalnya kelas kita itu kurang disiplin, berarti dengan membuat keyakinan kelas ini tentunya akan lebih mengena gitu ya, berbeda dengan tata tertib. Nah, ada pertanyaan, apakah tata tertib juga harus dihilangkan dan diganti dengan keyakinan kelas? Nah, kalau menurut saya pribadi, tata tertib tetap harus ada karena itu adalah suatu fondasinya gitu ya. Nah, nanti setelah ada tata tertib kita jabarkan sebagai guru, kita jabarkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, tentunya keyakinan kelas ini tidak harus sama
kemungkinan murid kita nggak bisa saja kelas 1 dengan kelas 2 juga akan berbeda dengan kelas. Kemudian, nah ini salah satu beberapa contoh yang kita bahas, mungkin bahasanya juga antara di kelas tengah, di kelas tinggi, dan di kelas itu juga SMP, SMA juga berbeda bahasanya dan berbeda juga keyakinan kelasnya. Jadi digolongkan ke dalam taraf pemahaman siswa. Seperti kelas 1, misalnya kalau membaca tata tertib, Pak, disiplin itu apa? Pak, budaya tersebut itu apa? Kan akan sulit kita untuk menjelaskan karena kelas 1. Berbeda dengan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bertahan hidup. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama yaitu sebagai penghulu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Tapi ya tadi lupa bahwa ini maksudnya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi sebagai guru itu bisa menjadi seorang guru, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai penghukum, nah ini hasilnya jika guru berposisi sebagai penghukum. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya sebagai rasa pelampiasan atas kemarahan. Jika guru berposisi sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini hasilnya nanti murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jika guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian jika guru bersikap atau berperan sebagai teman, maka hasilnya murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ini juga ada sisi positifnya, namun ada negatif juga. Kemudian jika guru bertindak sebagai pemantau, hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian di sini jika guru bertindak sebagai manajer di kelas, maka fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturan tersebut. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar masalah. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tersebut, menurut saya ini yang paling tepat adalah kita bertindak sebagai manajer, namun tentunya kita secara bijak melihat bagaimana karakteristik siswa tersebut, kemudian bagaimana situasi yang ada di kelas kita. Nah, jika misalnya di kelas siswanya itu yang agak keras, kemudian karena mungkin di daerah kita ini kan lingkungannya agak sedikit keras, tentunya menerapkan posisi sebagai manajer ini akan sangat sulit. Tentunya kita juga bisa berperan sebagai penghukum di dalam karakteristik siswa seperti itu. Nah, kemudian ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, yaitu memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, dan juga melakukan restitusi. Nah, hukuman, kalau hukuman itu kita itu memberikan suatu tindakan yang akan sebagai
kalau konsekuensi ini biasanya melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Misalnya di tata tertib ada kalau kesiangan dihukum membersihkan WC. Nah ini berupa konsekuensi. Ada perjanjian kalau berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman bersifat spontan, kalau konsekuensi ini sudah ditulis di dalam peraturan. Nah kemudian ini juga yang paling tepat dilakukan yaitu restitusi. Karena kenapa restitusi ini dianggap tepat? Karena restitusi ini akan menggali apa permasalahan yang sebenarnya terjadi pada siswa. Kadang kan seperti ini kita itu perkara sebagai guru saya gitu menyalahkan terus pada siswa. Siswa terlambat, diberikan konsekuensi. Nah, tanpa kita bertanya kenapa siswa itu terlambat. Mungkin ada alasan-alasan lain yang menyebabkan siswa terlambat. Entah itu misalnya membantu orang tua di rumah. Nah, jadi dengan restitusi ini kita akan menggali, mengetahui, mencari informasi kenapa siswa itu terlambat. Alasannya itu seperti apa. Nah, kemudian akhirnya nanti kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, bahkan bukan kita yang memberikan solusi, tapi siswa itu yang menemukan solusi yang terbaik. Dan kita dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemikiran siswa untuk mencari solusi tersebut. Nah ini adalah salah satu contoh oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah seperti misalnya kalau saya itu kalau diberikan misalnya penghargaan oleh kepala sekolah, saya itu suka jadi bertanya-tanya. Nah ini apakah beliau itu mengharapkan saya menjadi seseorang yang A, yang B, yang C gitu. Nah berarti kalau mengharapkan seperti itu kita belum mencapai seperti itu. Nah kita harus ujian. Ini salah satu penghargaan ya. Jadi yang tadi berupa hukuman, konsekuensi ini menegur dengan cara penghargaan. Nah kembali lagi kepada restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan dari murid. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan mendiamkannya. Nah ini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu jawaban mana atau langkah mana yang paling tepat di antara beberapa ini. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, mungkin yang paling tepat ini adalah mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, sehingga siswa nanti akan menyadari atas kesalahannya sendiri dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berbeda jika misalnya kita ini menunjukkan kesalahannya, maka siswa itu akan merasa malu, kemudian akan berdampak pada siswa itu akan rendah rasa kepercayaan dirinya. Kemudian restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ini salah satu manfaat dari restitusi, yaitu restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Kemudian restitusi
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya baik Bapak Ibu, setelah kita tadi mengamati video, jadi dari beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menciptakan disiplin yang positif, itu yang terbaik adalah dengan cara restitusi. Nah, bagaimana cara kita melakukan restitusi? Di sini saya berbagi menjadi 3 yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini tentunya ketika seseorang itu berbuat hal-hal indisipliner gitu ya, tentunya emosi mereka akan meledak-ledak. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini tugas kita yaitu meredakan emosi dengan cara bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, sehingga emosi siswa itu akan berubah. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan di sini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal demikian. Kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini salah satu contoh. Namun kita tidak usah terpaku ke dalam ini hanya salah satu contoh saja. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin lebih mengena pada siswa. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kita itu di awal harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti ketika ada siswa yang ketika kita melakukan pengaplikasian restitusi ini, kita bisa menanyakan. Nah, seperti pertanyaannya itu seperti keyakinan kelas apa yang kita sepakati misalnya gitu ya. Kemudian misalnya siswa menjawab A, B, C. Nah, nanti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga nanti siswa akan mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang sudah mereka buat. Nah, mungkin itu Bapak Ibu
Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak terlebih dahulu kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum ada? Ya, kalau belum ada, Bapak akan sedikit menjelaskan, ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama-sama untuk kita yakini dan kita jalankan sehari-hari menjadi pedoman kita dalam berperilaku, ya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, kita di sini coba Firman. Nah, menurut Firman, kegiatan atau perilaku seperti apa yang menurut Firman negatif? Atau yang lain ada yang tahu? Seperti ini, kalau kita terlambat datang ke sekolah, apakah itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Nah, berarti yang betulnya itu harus seperti apa? Harus datang tepat waktu, ya. Nah, harus datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama yaitu harus datang tepat waktu. Kemudian kalau kita menjahili atau membuli teman yang lain, apakah itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Seharusnya kita seperti apa? Harus saling menyayangi. Ya, berarti kesepakatan kelas kita yang kedua harus saling menyayangi. Kemudian kalau kita berpakaian tidak rapi, contohnya misalnya pakaiannya bajunya misalnya kalau baju seragam dikeluarkan, perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Yang baik seperti apa coba? Yang rapi. Berpakaian ya? Rapi. Kalau seragam yang merah putih, bajunya dikedalamkan, ya. Terus memakai atribut yang sesuai, gitu. Itu yang disebut berpakaian rapi. Nah, kemudian ketika pembelajaran kita berlangsung, misalnya, terus ada yang ngobrol, itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Seharusnya seperti apa yang baik? Tidak mengobrol ketika sedang belajar. Nah, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita ya. Ya. Nah, dari keyakinan kelas tadi ya, harus kita jalankan, harus kita yakini sebagai suatu kebenaran ya, yang harus kita jalankan setiap hari. Itu sepakat ya? Sepakat. Pak, apakah Bapak memanggil kami? Iya betul. Silakan duduk, Nak. Melani, Jaka, Bapak mendengar dari teman sekelas kalian, sepertinya kalian sedang ada masalah ya. Coba Bapak ingin tahu masalahnya apa? Tadi saat istirahat jangan memanggil saya dengan nama kucing, Pak. Oh, benar sih Pak. Benar Jaka apa yang dikatakan Melani itu? Betul, Pak. Tapi saya melakukan itu hanya bercanda, Pak. Oh begitu ya. Wajar ya kalau Melani marah. Bapak juga kalau di posisi itu mungkin akan marah juga. Kemudian apa yang Melani lakukan kepada Jaka? Saya sangat marah sehingga saya tanpa sadar mendorong Jaka sampai terjatuh, Pak. Baiklah. Melani melakukan itu pasti ada alasannya, betul atau tidak? Iya, saya tidak terima kalau saya dipanggil dengan nama kucing dan dijadikan bahan ejekan oleh Jaka. Bapak sangat memahami perasaan kamu, Mel. Bapak juga menghargai atas tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, seperti mencelakai Jaka dan lain-lain. Nah, untuk Jaka juga mungkin menurutmu itu menyenangkan mengejek temanmu ya. Nah, namun tindakan itu merugikan diri kamu sendiri dan orang lain, sehingga kalian berdua saat ini sedang berada dalam masalah. Sekarang
Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah. Kita di sini akan bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, apakah kalian ingat keyakinan kelas kita? Apakah tindakan kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak. Kita sudah melanggar keyakinan kelas kita dengan tidak menghormati teman, Pak. Ya, kemudian bagaimana pendapat kamu, Zahra? Saya sudah berbuat tidak sopan terhadap teman, Pak. Ya. Menurut kalian, sikap menghormati teman dan berbuat sopan itu penting bagi kita? Penting, Pak. Iya, kalian harus ingat selalu ya akan keyakinan kelas kita agar tercipta suasana yang rukun dan menyenangkan. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan meminta maaf kepada Melani dan akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau Melani bagaimana? Saya juga minta maaf kepada Zahra karena saya sudah mendorongnya sampai jatuh. Iya, tepat sekali ya tindakan kalian itu. Dan Bapak berharap Melani bisa lebih bersabar lagi, dan untuk Zahra juga Bapak berharap agar lebih sopan lagi dan lebih menghargai teman. Nah, sekarang permasalahan kita sudah selesai, dan untuk keyakinan kelas kita haruslah kalian yakini dan terapkan di sekolah. Baiklah, sekarang kalian boleh melanjutkan kegiatan kalian kembali. Terima kasih, Pak. Iya, sekarang coba kalian bersalaman terlebih dahulu dan jangan diulangi lagi ya. Silakan salaman dulu. Ya, terus. Selamat siang sih Pak. Siang, Pak. Si Pak tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Jadi tadi pada saat ulangan di kelas, Bapak melihat Sipa mencontek jawaban teman sebangkunya ya. Betul atau tidak, Nah? Betul, Pak. Kira-kira mencontek itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik ya? Tidak baik, Pak. Iya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Termasuk Bapak juga. Bapak pun pernah berbuat kesalahan. Dengan mencontek tadi, Sipa sudah melakukan kesalahan juga. Namun di sini Bapak bukan ingin mencari atau bersalah-salahan ya, tapi Bapak ingin membantu mencari solusi supaya Sipa tidak membuat kesalahan kembali. Sipa pasti punya alasan kenapa tadi Sipa mencontek. Coba cerita kepada Bapak. Semalam saya tidak belajar, Pak, jadi tidak tahu jawabannya. Gitu ya. Kenapa Sipa tadi tidak belajar? Saya main HP, Pak. Oh, main HP. Jadi semalam Sipa main HP sampai larut malam, kemudian tidak belajar ya, dan hasilnya Sipa tidak bisa mengerjakan ulangan. Sipa masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat, Pak, keyakinan kelas kita yaitu belajar jujur dan dalam bertindak. Iya, Sipa yakin tidak kalau sifat jujur itu baik untuk kita perlukan dalam diri kita. Yakin, Pak. Nah, karena mencontek ini salah satu perbuatan tidak jujur, kira-kira apa yang harus Sipa lakukan agar Sipa tidak mencontek kembali? Belajar tidak menghabiskan waktu untuk bermain HP, kemudian mengerjakan ulangan dengan kemampuan sendiri. Iya, Sipa sudah tahu ya apa yang harus dilakukan supaya tidak mencontek kembali. Kira-kira kapan Sipa akan memulai apa yang tadi Sipa lakukan? Mulai hari ini dan seterusnya, Pak. Ya, terima kasih Sipa. Bapak yakin Sipa akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solehah dan menjadi kebanggaan orang tua. Siap untuk menjadi lebih baik? Siap, Pak. Ya, terima kasih Sipa. Silahkan melanjutkan istirahatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa. Saya senang sekali bisa melakukan praktik segitiga restitusi bersama Pak Cece. Saya diajarkan mencari solusi atas masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
restitusi dengan Pak Cecep tentang penyelesaian masalah saya dengan teman, lebih bersabar dan menghormati teman.